Halo semua, LBH OnlyFans di sini. Mari kita berbincang. Baik, hari ini sehat teman-teman? Lim? Alhamdulillah. Mal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua kita sehat pada hari ini. Teman-teman semua, semoga juga diberi kesehatan. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih teman-teman? Gatel nih ya sebetulnya. Saya agak bertanya-tanya belakangan ini kan. Banyak kasus, banyak kejadian. Kayaknya kalian juga lihat deh berita-beritanya. Ya. Ini sebetulnya beririsan semua, tapi sebelum kita masuk ke kasus-kasus itu, kayaknya ada kaitannya dengan sosok ya. Sosoknya bukan salah satu orang maksud gua, tapi ya sosok secara universal aja. Gua mau nanya deh gitu ke kalian, Lim, Bu Ari, dan juga nanti gua sendiri mungkin ya. Sebetulnya dengan berjalannya negara kita yang sekarang ini juga dengan segala macam kejadian dan juga mungkin pengalaman teman-teman gitu ya. Menurut teman-teman nih, teman-teman tuh punya nggak sih sosok pemimpin yang teman-teman sayangi, teman-teman cintai, teman-teman kagumi kayak gitu, dan gimana nih hari ini teman-teman melihat perjalanan di hidup teman-teman dengan dikorelasikan terhadap role play atau pemimpin yang teman-teman sukai. Coba deh, siapapun lah dijawab aja. Kalau buat pemimpin, kalau menurut gue ya, maksudnya pemimpin kayak gimana nih? Entah pemimpin presiden kah, ketua siapa kah, atau siapa sih? Gini baru mulai nih ya. Soalnya pemimpin nih rancu ya, banyak ya pemimpin ya. Gue bingung nih apa spesifik apa gimana nih. Tapi nggak apa-apa karena rancu ya kan. Kita nggak usah terlalu terfokus ke pemimpin negara atau apa. Berarti tapi silahkan, kalaupun harus fiksi itu nggak masalah. Jadi disampaikan aja siapa sih pemimpin yang menurut lu paling oke, dan kayaknya harus deh kita punya sosok yang kayak gini gitu. Kalau gue ya tentang pemimpin negara lah ya, gue punya satu sosok sih ya, satu sosok yang gue kagumin sampai hari ini. Sebenarnya semuanya bagus lah ya, semua bagus, semua punya sisi positif dan negatifnya masing-masing, plus minusnya. Tapi ada satu yang mana memang gue suka sama beliau ini. Dia adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ya. Itu dia, gue seneng banget. Kenapa gue bisa bangga memiliki pemimpin negara beliau, karena dia adalah sosok yang mana memiliki jiwa toleransi yang cukup tinggi. Dia tidak memandang agamanya apa, sukunya apa, bahkan yang tadi dari kaum minoritas, mereka ini tadinya cukup didiskriminasi. Dengan kehadirannya Gus Dur ini, mereka merasa ya dianggap gitu di negara ini gitu. Berarti demokratis tercermin lah. Iya. Itu bagus itu. Demokrasi ada, benar-benar hidup waktu zamannya Gus Dur, dan mungkin sampai sekarang diterusin juga gitu. Mungkin. Khawatir kalau mungkin kan kalian bisa merasakannya sendiri kan. Kalau nggak ada Gus Dur, mungkin hari ini kita nggak bakal libur di hari Imlek. Ya, berarti masih berjalan dong sampai sekarang. Masih berjalan gitu kan. Betul. Cuman nggak sekuat waktu zaman Gus Dur. Bener, suara-suara minoritas tuh didengar gitu. Itu sih salah satu tokoh yang gua senangin. Nah, kalau kalian gimana? Nah, kalau gua sih sebenarnya, kalau misalnya benar kata dari Lim tadi, mengatakan kalau misalnya pemimpin itu semuanya pasti ada sisi positif dan negatifnya juga. Semuanya bagus. Betul. Tapi ya kita juga kan memiliki pandangan, memiliki pendapat pandangan terkait kita kan dan sebagainya. Kalau saya sih lebih ngomong nih. Kalau saya sih lebih role model itu sebenarnya dari Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi gitu. Karena apa? Melihat dari kinerja dia yang sebelumnya, yaitu memperhatikan dari daerah-daerah tertinggal. Nah, yang dimana presiden pertama yang terjun langsung ke lapangan di Papua pada saat itu, yang dimana
pada saat itu Papua merupakan salah satu daerah yang merupakan daerah yang tertinggal. Oh, jadi maksudnya Bapak Jokowi itu adalah presiden pertama yang Ya, turun yang langsung ke turun. Papua? Betul. Oh, Nah, oke. itu mereka tuh turun. Oh, kalau nggak salah yang katanya tadi dilarang sama tentara ya katanya. Betul. Itu daerah Karena- berbahaya ya. berbahaya karena dari Tapi Pak tetap Jokowi maksa turun. memaksakan itu Iya, ya. memaksakan turun. Bukan cuma turun saja ke sana, tetapi dia tuh langsung bertemu dengan masyarakat sana, mendengarkan keluh kesah dari masyarakat sana. Bahkan dia tuh sampai turun langsung ke lokasi-lokasi yang dikatakan sebagai lokasi yang berbahaya, yang benar-benar dilarang untuk dikunjungi. Tapi pada saat itu Bapak Jokowi turun langsung ke sana untuk memantau dan bahkan membuat jalan dari lokasi terpencil tersebut ke daerah yang lebih besar. Seperti itu. Berdampak Berdampak cahaya banget, ya. betul, Sang pada saat pembawa itu. cahaya. Makanya saya mengatakan bahwa saya pemimpin dari Bapak Jokowi pada itu memberikan dampak positif terhadap warga Papua yang dimana sebelumnya bisa dikatakan kurang untuk diperhatikan oleh pemerintah dan sebagainya. Dengan dan pada saat itu Bapak Jokowi turun langsung ke lapangan untuk memberikan atau mendengarkan keluh kesah dari mereka, dan akhirnya mereka mendapatkan hak mereka pada saat itu. Cukup sih dari saya itu. Keren berarti ya Ya. presiden kita ini ya, baik Betul. itu Gus Dur maupun Bapak Jokowi dan juga Dan presiden lainnya. lainnya tentunya Ya. ya. Kita tidak akan pernah melupakan apa yang jadi Jasa-jasa mereka. jasa-jasa mereka seperti itu. Tapi kalau untuk klaim juga Bu Hari, teman-teman menyampaikan sosok pemimpinnya itu, pemimpin negara kita, Iya. kalau gue mungkin sedikit berbeda, agak klise, agak juga dramatis ya, ataupun bahkan agak peres ya, Ya. karena mungkin nggak tercermin juga dari gua nih. Ya. Oke. Cuma jujur secara pribadi, untuk role model pemimpin yang sangat-sangat gua kagumi ini dalam agama gua, Oh, agama nih ya. ya, Iya. agama gua itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini pemimpin secara keagamaan berarti. Bukan hanya pemimpin keagamaan Ah. sebetulnya, tapi pemimpin revolusioner Ya. yang membawa umatnya itu dari zaman ke-8, zaman Ya. jahiliyah, zaman bodoh pada saat Ya. itu, sampai ke zaman terang benderang yang semuanya dicerdaskan. Dan memang ini tercermin pada surat Al-Isra ya. Ya. Ada di salah satu ayatnya di situ, di surat pertama yang diturunkan, di saat beliau sedang bingung-bingungnya, Baginda itu sedang bingung-bingungnya melihat bagaimana caranya gitu untuk umatku ini bisa lebih baik arahnya. Disitulah diturunkan ayat pertama itu bahwa ikro, Ya. yang artinya baca. Dan baca ini sebetulnya bukan baca buku gitu ya, Ya. bukan baca apapun, tapi baca lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita harus paham, kita harus bisa memetakan semuanya, kita harus bisa tahu apa yang baik, apa yang harus, dan kita harus proporsional Ya. pada segmentasinya untuk dapat membawa ya kebaikan bagi yang kita pimpin. Dan dalam hal ini ya, ini keren banget sih sebetulnya kalau bagi gua. Dan gue juga berharap nih teman-teman gua atau bahkan gua sendiri pun, dan atau teman-teman di luar sana gitu yang hari ini juga sedang menempuh ilmu dan sudah menerapkan ikro-nya ya, bukan hanya membaca buku-buku sebagai literasi, membaca keadaan, ya teman-teman juga bisa melihat keadaan kita dan langsung untuk mempraktekkan ilmu yang dipunya ya. Karena bicara kepemimpinan sekarang, saya melihat banyak misunderstanding. Itu maksudnya misunderstanding kayak gimana? Bagi saya, Contohnya deh. Contohnya. bagi gua tadi ya, Ya. ketika satu role model yang dibawakan, misal Lim itu Presiden Gus Dur gitu ya. Gus Dur ini terkenal dengan toleransinya. Artinya selama beliau menjabat sebagai pemimpin, ini ada nilai yang dibawa. Ya, benar. Ada nilai yang beliau jaga, kan seperti itu ya. Tidak hanya memimpin saja, tidak hanya dirinya ada di posisi itu saja, kan seperti itu. Dan pada prinsipnya memimpinnya itu betul dengan memang apa yang harus dilakukan, bukan cuma sekedar posisi. Dan
bos lah ya. Iya, nggak bosi ya. Bukan bosi gitu loh. Dan Nabi Muhammad pun pada saat itu menerapkan apa yang harus dilakukan kan seperti itu. arahan-arahan. Betul, tapi hari ini paling sederhana aja misal nih Ya, contohnya contohnya. teman-teman juga kayaknya gue yakin dan melihat kejanggalan ini Ya, apa ketika tuh? saya mengatakan bahwa terjadi misunderstanding dalam kepemimpinan Ya. itu ketika mestinya kepemimpinan itu dalam suatu organisasi, dalam suatu wadah itu membawa organisasinya menuju tujuan yang diinginkannya. Ya. Sesederhana itu aja misal Ya. ya. Tapi apakah memang demikian yang terjadi hari ini di lapangan? Akan ada pasti. Tapi kebanyakan enggak deh kayaknya. Ini berarti bicara pemimpin organisasi. Boleh dan memang masuk sih sebetulnya Oh, pemimpin iya, organisasi Oke. ya. Jadi kita fokusnya ke pemimpin organisasi dulu ya paling ya. Masuk sih ya tapi Oh, memang iya. ya. Masuk. Nah, salah satunya kalau memang kita bahas kepemimpinan organisasi itu bener sih real bagi gua karena Iya. banyak salah satu organisasi yang juga gua ikutin nih. Iya. Kalau secara nilainya organisasi kita itu Iya. membina para SDM-nya ya. Kita tidak bicara merek lah. Iya. Membina SDM-nya untuk dapat menjadi orang yang berpikir kritis, kemudian menerapkan pemikirannya, membuahkan hasil yang baik untuk masyarakat, Ya. tapi malah menjadikan wadah organisasinya juga menjadikan koloni-koloninya Iya. ini mengarah pada hal-hal yang pragmatis. Gua yakin Oh, dah, lu pada iya. tahu juga deh kayaknya. Berarti intinya itu mereka apa ya, memiliki keinginan sebagai pemimpin suatu organisasi untuk memanfaatkan orang-orang untuk kepentingan pribadi mereka yang pertama itu ya. nggak mau masuk ke situ tapi kayaknya masuk deh. Saya masuk ya. Karena dari yang bisa gue baca dari omongan lo tadi bisa gue ambil kesimpulan di situ. Iya. Iya. Mungkin yang kedua juga organisasi bagi mereka itu bukan wadah buat berkembang, Iya. bukan berproses, malah jadi wadah untuk komersialisasi. Nah, itu dia. Iya kan? Betul. Iya. Benar gak kira-kira? Betul. Itu. Makanya akhirnya akan jadi kehilangan nilai. Iya. Dari tadi Bu Ari betul-betul aja. Ya beneran betul apa enggak nih? Iya, jadi mungkin saya juga menambahkan sedikit gitu. Ntar gua yang muncrat tadi yang lagi nih dikatakan- minum. terkait yang dikatakan ada dari saudara Iqbal lah terkait organisasi, karena kebetulan saya sama dia tuh pernah satu organisasi juga. Oh iya, oke. Kawan gitu. Nah, betul. Berarti Jadi sama-sama merasakan. iya, jadi melihat dari organisasi tersebut, mungkin nggak usah nyebut berek ya, terus Iya. takutnya ada yang tersinggung. Pokoknya intinya gitu. pernah ikut organisasi Pernah. bareng ya. Nah, saya juga melihat di dalam organisasi itu sebenarnya hanya mementingkan keperluan pribadi sebenarnya. Oke. Melihat dari orang yang direkrut adalah orang-orang yang masih dikatakan masih baru di lingkungan kampus pada saat Berarti itu. masih polos banget. Iya, masih polos. Oh, berarti lingkungan kampus ya. ya. Jadi Pada saat itu berarti memang kita lingkungan lingkungan kampus. kampus. berarti itu ibaratnya mahasiswa baru. Iya. Yang mana mereka berkuliah dengan niat untuk belajar, Iya. berproses, Betul. menimba ilmu di sana, Iya. dan orang tuanya juga berharap anak ini ya mendapatkan ilmu dan Iya. setelah lulus mendapatkan pekerjaan yang layak gitu Iya. kan. Tapi disclaimer sebenarnya, Heeh. bukan cuma sebenarnya ini bisa dikatakan di seluruh kampus ya. Sebenarnya bisa dikatakan hal seperti itu juga gitu. Oh, Nah, oke, jadi oke. ada penyelewengan dan seperti sebenarnya. Penyelewengan kekuasaan. Iya, jadi itu ketika orang yang masih polos, yang belum tahu apa-apa, ketika bergabung, itu mereka tuh didoktrin. Oh, didoktrin. Iya. Oh, yang mana memang maba itu sebenarnya Ya belum terlalu tahu apa-apa. polos dan gampang dicuci otaknya ya. Otaknya belum tahu apa-apa. Heeh. Ketika bertemu dengan orang yang jago, bisa seperti kayak mengolah lah kata-kata orang. Olah tuh maksudnya gimana tuh Mengolah kalau tuh- boleh tahu? Boleh dijelasin dulu Nah, nggak? jadi mengolah itu seperti kayak mempengaruhi. Mempengaruhi. Iya. Iya. Ada nggak kata-kata yang Pendekatan. template yang biasa mereka pakai gitu? Aduh, Lupa deh kayaknya. Lupa. Lupa ya. Lupa. Lupa. Iya. Karena sebenarnya udah lama. saking dicuci otak. Jangan kalian termasuk korban juga nih ngomongin Enggak. ini nih. Kayaknya kalau untuk bukti tercuci atau tidak Iya. nanti bisa dilihat lah ya. Iya, seperti itu. Obrolan kita Oke. sekarang ini. Iya, jadi ya itulah. Jadi mungkin ini pembelajaran juga kan ya ke maba-maba atau yang di luar sana gitu. Heeh. Kalau mau memilih organisasi, kalau bisa dilihat dari dulu organisasinya seperti apa, review orang dari organisasi seperti apa gitu. Nah, tapi- supaya nggak terjerumus. Ah. Gitu. Tapi Bu Ari, Lip, sebetulnya
organisasi itu pasti punya nilai yang baik. Betul. Pasti. Hanya ini yang harus kita pahami lebih Ya. dalam. Hari ini tidak mungkin memang Ya. dan jarang ya sepertinya organisasi yang berpandangan pada hal-hal yang sifatnya non pragmatis. Betul. Oke. Cukup kepada keilmuan saja. Karena tidak menutup kemungkinan orang-orang yang juga berpraktik di organisasi adalah orang-orang yang pada akhirnya punya keperluan, Ya. punya kebutuhan. Pasti punya kepentingan ya. Betul, Dan punya itu- kepentingan betul. tadi. Berarti ada dua kepentingan ya, yang mana memang mungkin mereka tadinya memiliki kepentingan untuk berbuat baik kepada orang lain. Iya. Tapi satu sisi berjalannya waktu, mereka melihat peluang dong di situ dong. Iya. Iya. Iya, mereka berpikir bagaimana dengan kekuasaan yang gue punya, gue bisa memanfaatkan orang-orang ini gitu Iya. lah. Jadi Berarti karena peluang ini ya, Iya. atau jangan-jangan Hmm, ada kemungkinan memang di dalam organisasinya itu pengawasan atau aturannya tidak ketat sampai bisa terjadi hal itu. Nah, harusnya memang ini menjadi pembelajaran penting sih sebetulnya bagi kita, bukan hanya untuk sosok pemimpinnya saja, Iya. Oke. tapi bagi semua yang ada di dalam organisasinya. Hmm. Pun kita nih sebagai rakyat Indonesia, Ya. Oke. ketika bicara aturan tadi, apakah kurang ketat, apakah kurang ini, sebetulnya lebih ke kesadaran Oh, kesadaran ya. akan aturan tersebut. Ketika memang kita tidak tahu aturan, artinya setidaknya kita harus bertanya tentang aturannya. Oke. Ketika sudah bertanya, kita tahu aturannya, kita pahami, kita dalami. Jadi buat teman-teman kita yang ingin memasuki bangku perkuliahan, yang mana ingin masuk ke berorganisasi, Ya, mereka seharusnya ya alangkah baiknya bertanya dulu mengenai Iya. aturan ya. di dalam organisasi yang mereka ingin masuki itu ya. Betul. Jadi jangan cuma fokus kepada jabatannya, Betul. kekuasaannya, fokus dulu nih dari peraturannya bagaimana, ya kan? Dan dampak organisasi itu kedepannya seperti apa, gitu Iya. kan? Dan harus juga memikirkan terkait dampak untuk pribadi kepada Dampak dia. untuk pribadi, oke. terkait ketika dia bergabung di organisasi itu akan mendapatkan seperti apa, apakah juga menguntungkan untuk dia gitu, seperti Karena itu. memang ngeri Pak ya, Iya. untuk culture organisasi Iya. ini sebetulnya sungguh berat bagi orang-orang yang belum terbiasa dan siap mentalnya. Oke. Sebetulnya gitu, makanya banyak mengatakan di luar sana orang-orang menyampaikan bahwa organisasi itu tidak penting gitu, karena pada akhirnya memang yang tidak bisa berkembang itu akan dengan sendirinya tumbang. Oke. Jadi kalau menurut saudara Iqmah ini, organisasi penting nggak? Bagi saya organisasi penting. Karena hari ini saya bisa berbicara demikian, saya bisa menilai segala sesuatu hal bukan dengan subjektivitas, dengan objektif, kemudian mengkaji ya, juga tadi dapat mempetakan ini adalah ilmu yang saya dapatkan pada saat berorganisasi. Seperti itu. Tapi tadi dengan apa yang buruk yang menimpa kita Ya. ketika kita berorganisasi, ini harus kita jadikan pembelajaran. Betul. Jangan malah dijadikan kebiasaan. Iya. Karena kalau di tahap mahasiswanya saja seperti ini, tahap berorganisasi terkecilnya aja seperti ini, berproses di atas, wah kayaknya lebih Mana bahaya ya? lagi. Apalagi sekarang ini misalkan negara punya proyek strategis, Oh iya. apa tuh kan, misal Program-programnya banyak banget Iya, ya. banyak Dan banget. organisasi Iya. ini bukan cuma di ranah kampus doang ya. Iya. Ah, Masih banyak lagi. di luar kampus sangat banyak. Iya, ya kan? iya. Mau dari segi akademisi atau segi apapun itu, semua dasarnya sama ya. Betul. Iya. Dasarnya sama ya. Oke. Dan memang di tiap organisasi pasti ada orang-orang yang memanfaatkan hal itu ya, betul. untuk mengambil kepentingan pribadi mereka ya. Iya. Itu oknum pasti. lah ya. Oknum. Iya. Nah, kalau buat Bang Buhari nih, Ya. Bang Buhari, organisasi penting nggak? Oke, untuk dari pandangan saya, terkait organisasi sebenarnya penting. Oke. Gitu. Karena organisasi itu melatih kita atau berproses ya di dalam berproses bagaimana kita melakukan adaptasi kepada teman-teman, terus juga mencari relasi dan juga
mengajarkan kita bagaimana kita mengerjakan sesuatu hal dalam mengambil suatu keputusan. Seperti itu. Karena di dalam organisasi kita juga bisa menemukan beberapa karakter yang berbeda-beda gitu. Karena sebelumnya juga saya pernah mengikuti organisasi, yang saya dapat di dalam organisasi itu ternyata sangat bermanfaat juga sebenarnya kalau misalnya kita komunikasi di luar begitu. Jadi memang di kehidupan nyata itu berguna. Memang dilatih juga. ya di organisasi Dilatih, itu kita gitu. cara buat public speaking-nya, terus juga manajemen waktu kita, Betul. ya kan, tanggung jawab kita itu Iya. semua dapat ya di Dapat. organisasi ya. Bagaimana cara kita memecahkan suatu permasalahan, betul. terus Oke. juga bagaimana kita memeta atau membentuk suatu kepanitiaan, memberikan jalan keluar untuk segala permasalahan, dan itulah yang membuat kita tuh terbiasa dengan berarti pekerjaan nanti ke depannya. Teman-teman atau adik-adik yang mau masuk organisasi nggak usah takut ya. Iya. Sebetulnya nggak usah Nggak usah takut. takut gitu, karena memang pada dasarnya organisasi itu dibuat untuk hal kebaikan. Gitu. Tetapi gimana? Tetapi gimana nih? Tetapi ada aja oknum yang melakukan suatu hal. Perlu dihati-hatikan gitu. perlu diperhatikan. Perlu Iya. diperhatikan, perlu dipelajari. Iya. Bagaimana aturan di dalam organisasi tersebut, Kondisinya kondisinya, ya kan? Tupoksinya Iya, juga itu. kita harus jelas. Betul. Jangan misalnya ditaruh di organisasi jabatannya sebagai apa, nanti tugasnya sebagai apa gitu kan, di luar wewenang kalian Iya. gitu. Betul. Jangan mau Kita- dimanfaatkan. Kita Iya. harus kritisi. Iya, jangan setiap takut buat prosesnya. kritis Iya. ya. Betul. Benar, Jangan benar. takut untuk berbicara. Karena pada akhirnya ketika kita takut bicara, kita akan dimanfaatkan seutuhnya. Nah, itu. Seperti itu. Iya. Dan ini menariknya. Iya. Ketika tadi saya menyampaikan, gua nih ya nyampein ke teman-teman, dan ini boleh juga dijadikan pembahasan nih sama yang melihat, apabila organisasi terkecil di lingkup mahasiswa saja seperti ini, sepertinya di lingkup yang di atas Gimana luar tuh? biasa Iya. seperti ini. Karena ini adalah keburukan yang menumpuk ya, Iya. kebiasaan buruk yang Sedari terus kita menerus. duduk di bangku perkuliahan ya udah merasakan hal ini ya. Iya. Bahkan kan ada bahasa, Apa tuh? Lin juga Bu Hari, kalau kampus itu adalah miniatur. Negara. Negara. Oh iya. benar. Jadi ketika memang kita sebagai mahasiswa melakukan hal-hal demikian, Iya. berarti itu adalah kebiasaan yang kita bawa. ada kemungkinan Iya. dibawa kembali ya nantinya. Betul, seperti Gitu. itu. Dan ini pesan Iya. pada akhirnya berarti terhadap Eh, hei kalian para pemimpin-pemimpin negara ya. Dan Iya. mungkin juga pemimpin-pemimpin yang ada di dekat kita juga gitu, bahwa kita harus menjaga nilai kepemimpinannya, kita harus jaga nilai organisasinya. Jangan kita sepelekan hak-hak yang lain kan, Oke. seperti itu. Oke. Karena banyak gak sih kasusnya yang hari ini bergulir berjalan, kasus yang terbaru aja misal, aduh saya nggak berani nyebutnya gitu ya. Kasus apa apa coba tuh? nih? Coba cluenya aja dulu. Tapi kayaknya ini juga cukup hangat, dan Ya. saya tidak seutuhnya kontra, tidak juga seutuhnya Ya. pro. Ada selalu hal positif maupun negatif dari sesuatu hal ya. Oke. Dan yang ada di negara kita cukup panas hari ini adalah terkait dengan makan bergizi gratis. Oh, sebut aja kali ya. Iya. MBG kan? Itu yang Itu Kenapa sih sama MBG emang kok Iya. semua orang pada Eh, ada yang kontra, ada yang pro, tapi yang gue lihat di sosial media ya Banyak yang- kontra nih Iya. kan. Kenapa Iya. sih? Padahal ini kan program dari Iya. Pak Presiden gitu kan, betul. dengan tujuan baik Betul. untuk memenuhi gizi anak-anak di Indonesia Iya. gitu kan, biar Betul, nggak ada yang betul. stunting, macam-macam lah ya, Iya. perbuatan baik semua. Sebenarnya MBG itu sebenarnya menjadi pro dan kontra itu sebenarnya ya mungkin dari pandangan-pandangan orang yang Oke. melihat cuma kekurangan efisien dari MBG itu sebenarnya yang menjadikan pro dan kontra sebenarnya. Padahal MBG itu bisa dikatakan dia itu kan mempunyai sisi positif dan negatif kan sebenarnya. Oke. Setiap kegiatan pasti ada positif dan negatifnya Oke, gitu. oke. Sama dengan MBG ini. MBG ini kan kalau kita berpikir secara logika, MBG ini kan dibentuk karena adanya kepositifan. Oke. Nah, positifnya yang kita lihat sekarang itu pertama mungkin tuh? mengurangi angka stunting kepada Oke. kepada anak ini Oke. gitu agar dewasanya nggak stunting. Terus kedua, memberikan lapangan atau pekerjaan kepada Menyerap ya, tenaga kerja di situ yang ya. ada di daerah dapurnya itu. Betul. Gitu. Terus ketiga juga
biasanya kan anak-anak tuh kalau berangkat sekolah biasanya cuma dikasih ongkos untuk angkot dan sebagainya, akhirnya dia tidak belanja di ini. Oh, jadi Gitu. nggak usah beli makan lagi Iya, ya? jadi dia karena udah dapat disediain ya. oleh negara ya. Betul. Berarti Oke. memang siswa terbantu ya. Iya, terbantu gitu. Nah, oke, mungkin dari siswanya secara idealnya terbantu lah ya. Terbantu. Seharusnya terbantu ya. Iya. Nah, kalau dari pihak orang tuanya merasa terbantu juga apa enggak nih? Nah, setelah saya juga mendapatkan informasi, saya juga kan sering scroll-scroll tentang isu-isu yang terjadi baru-baru ini kan. Oh, berarti datanya memang Iya, didapatkan saya dari juga- informasi yang lewat. Betul, Ya? saya juga melihat beberapa kontra ya. Tadi kan saya udah bahas terkait positifnya. Sekarang Kontranya nih, negatifnya. gue pengen banget tahu apa sih kontranya gitu. Kontranya itu yang pertama, kan emang target dari pemimpin kita yang mengadakan program ini adalah untuk sebenarnya ya untuk yang saya baca ya sebelumnya itu tuh target awalnya itu adalah UMKM. Jadi yang memasak itu adalah UMKM diawasi oleh ahli gizi. Oke. Gitu. Oke. Agar UMKM terbantulah seperti itu. Tetapi kita melihat sekarang malahan orang-orang yang mempunyai berkecukupan dan sebagainya malahan mereka yang membuat dapur itu dan MBG ya itu dan ya. Berarti dipasok. kalau nggak salah tuh MBG berbentuknya yayasan ya? Iya, mungkin Yayasan seperti ya? itu. Yayasan. Heeh. Mereka tuh yayasan. Iya. Jadi memang menurut beberapa berita yang gue baca, Iya. yayasan itu terbagi dua. Ada yayasan yang langsung dari pemerintah, Iya. ada yang dikelola pihak swasta gitu. Oh. Tapi kan idealnya yayasan kan memang kita non profit oriented ya. Iya. Iya, Dia iya, tidak betul. mengambil keuntungan ya. Betul. Seharusnya begitu. Iya. Tapi di dalam Praktiknya. praktiknya yang gue baca banyak komentar-komentar dari masyarakat mengenai ada beberapa oknum yang memanfaatkan program yang bagus ini dari presiden untuk kepentingan mereka pribadi, Iya. untuk mendapatkan keuntungan dari program untuk MBG ini. menyejahterakan rakyat kita gitu. Betul. Terus saya lanjut lagi nih ya. Oke. Tadi negatifnya juga mungkin. Nah, kita kan juga melihat sebelum-sebelumnya nih. Melihat sebelumnya ada beberapa kejadian. Iya, iya, iya. Ada beberapa kejadian MBG yang dimana satu sekolah tersebut pertama keracunan Iya. yang disebabkan harus masuk ke rumah sakit lah. Oke. Bahkan ada yang lebih parah daripada hal itu. Terus yang kedua juga ada juga yang ketabrak. Ingat gak kasih kalian yang lewat waktu itu di Oh, Semarang? yang Di mundur sekolahan ya, ya? mundur Iya, di itu ya. sekolahan. Ada Apa? Yang Ada, yang enggak. mundur. Udah. Nah, ditabrak kan seperti itu. Selalu Terus saja juga ada mitos-mitos. Terus juga- Wah, ini memang beda ini. lanjut di kita nih ya. Ya, lanjut. Terus Logika juga- mistika bro. banyak pengamat juga yang saya dengarkan bahwasannya lebih efisien memberikan dana MBG. Kan dana MBG ini bisa dikatakan lumayan banyak. Oke. Nah, Itu lumayan banyak. berapa tuh kalau boleh tahu? Saya baca yang terakhir lu iya, udah sampai baca. triliunan, sampai 300 sekian berapa triliun. saya Kalau pernah dan kalau dengar. nggak salah ini Iya. mah ya yang gue baca, satu hari bisa makan 1 triliun. Betul. Benar Nah, itu iya. ya? Nah, makanya saya berspekulasi triliun loh. kalau misalnya itu difokuskan kepada orang yang tidak mampu, Oke. bisa mendapatkan 5 juta lah minimal. Ya, pokoknya kita Iya. mendapatkan hak kita Hak kita. berbentuk uang tuh. Iya. Oke. Nah, terus juga kalau misalnya kita fokus kita memberikan itu saja ke orang tuanya, itu kan bisa kita kasih aja biar orang tuanya masak karena hak yang berhak atau hak memberi makan itu adalah orang tua. Cukup pemerintah memberikan pekerjaan. Oh. Karena sekarang tuh Tapi ya apakah tidak khawatir menurut ya kalian ketika hari ini program MBG yang tadi secara positif Ya. terpandang pun saja masih bisa dimanfaatkan, ya Hah? ini diberikan secara langsung ke Ya. keluarga masing-masing berbentuk uang, ya itu bisa dimanfaatkan ke hal yang lain. Coba secara Oke. secara logika Oh, iya. sederhana teman-teman aja gitu. Oke, Oke, Maksud gua, siapa dulu nih? apakah Sebenarnya Oke. hal-hal kayak gitu sebenarnya kalau nggak salah udah diterapin ya Iya. di Jakarta ya. Hmm. Waktu zamannya Gubernur Ahok ya. Iya. Berbentuk Wah. ada KJP kalau nggak salah. Kartu Jakarta Pintar. Iya, iya. Yang mana memang kalau nggak salah tiap bulan atau tiap berapa lama mereka dapat uang. Nah yang mana itu bisa digunakan oleh orang tua untuk anaknya keperluan Iya. sekolah, baik itu membeli buku, membeli sepatu. Dan itu mereka benar-benar dikasih uang mereka dibeli kayak kartu ATM gitulah. Ya. Itu ditransfer per ininya sama negara gitu. Itu udah pernah terjadi gitu dan itu kalau menurut gue cukup efektif. Soalnya beberapa tempat yang gue datangi di Jakarta kayak pasar-pasar,
setiap setiap toko itu ada bacaan menerima KJP gitu. Berarti lebih ke fokusnya ya. Iya. Karena yang gue cermati sekarang ini bicara MBG ini cukup positif. Gitu. Sebenarnya ada positifnya. Positifnya itu karena yang menjadi target tujuannya adalah orang-orang yang tidak mampu. Nah, oke. Dan ini balik lagi ya, Kita Bang. balik Sorry lagi. ya. Ya, oke, silakan. Ke KJP tadi. Maksud gua kalau kata Bang Buhari, kenapa sih nggak uangnya aja kasih ke rakyat gitu kan? iya. Nah, Iqmal kan khawatir kan, takut disalahgunakan uang itu kan. Soalnya kadang uang lebaran saya Iya. Gitu. Nah, kalau bisa gini loh, kalau dari pandangan gua ya, alangkah baiknya diperketat. Misalnya nih, Iqmal jadi orang tua, Iqmal dikasih uang sama negara sekian. Iqmal punya hak dan wewenang untuk mempergunakan uang itu. Tapi ada batasannya. Misalnya, uang yang dibeli oleh negara untuk keperluan anak-anak, misalnya anak-anak ya, hanya bisa dibeli untuk fokus keperluan anak, misalnya sepatu, buku-buku. Tapi untuk keperluan yang lainnya, misalnya Iqmal mau beli emas, segala macam, handphone baru, itu tidak bisa dipakai gitu. Kalau bisa dibuat sistem seperti itu untuk meminimalisir penyalahgunaan. Kalau bisa ya, tapi tadi maksud gua tuh ketika gua menanggapi LIM itu kan membawakan kasus KJP tadi ya, KJP. Kartu Jakarta Pintar. Cuma yang gua sampaikan ini orientasinya adalah daerah-daerah terpelosok sana. Iya. Oke. Yang kalau bicara KJP harusnya fokusnya Jakarta. Jakarta Iya. doang, Dan benar. Bogor juga nggak nerima. Nah. Tapi kan hari ini MBG itu berjalan dalam skala masif ya. Skala Nah, besar makanya gitu. kenapa nggak sekalian aja dibuatkan namanya KIP, Kartu Indonesia Bisa, Pintar. Kan itu udah ada. Oh, udah ada ya? Udah ada ya? Udah ada kartu pintar, tapi itu Itu gimana sistemnya kalau boleh tahu? Setahu saya itu tentunya kepada orang-orang yang mendapatkan beasiswa. Cuma yang mendapatkan beasiswa Oh. saja. Karena kan namanya aja Kartu Indonesia Pintar, berarti pintar. Untuk orang Yang di KJP terpilih, ya. semuanya dapat, nggak harus pintar. Itu saya nggak tahu tuh. Nah, Tapi semua pintar ya. insya Tapi Allah. Iya. semua orang pintar. Iya. Yang ada tuh orang malas, gak ada yang bodoh. iya. Betul. Ah, Sepakat kita. sepakat. Oke, Oke. saya lanjut lagi tadi pertanyaan dari Bang Iqmal terkait apa tadi yang penyalahgunaan dana untuk Iya karena MBG itu memang kan sekarang Iya. berjalan skala masif. Iya. Dia tidak terfokus di Jakarta, Iya. dia juga membantu di daerah-daerah pelosok sana dan Iya. data stunting itu memang benar menurun kan katanya. Iya. Katanya nih katanya. gitu. Karena saya Nah. belum lihat lagi datanya Iya. juga. Dan harusnya ini menjadi langkah positif. Iya. Adapun hal-hal negatif kiranya Iya. berjalan, berarti kita memang sebagai warga negara harus kawal hal ini. Iya. Tapi kawalnya nih, Betul. Nah, kawalnya harus dengan cara yang baik gak sih? Gitu Ya tadi loh. kayak Buhari pengen ngomong Ah, boleh, coba boleh, kita kasih boleh, ngomong boleh. ke Buhari nih. Boleh, Jadi tadi sebenarnya kan dari Bang Iqmal bilang seharusnya ada nggak jaminan untuk orang tuanya dan sebagainya. Benar tadi kata si Yohanes kalau misalnya dibuatkan sistem seperti itu. Dan kenapa saya juga berpendapat lebih baik uangnya dikasih ke orang tua? Karena apa? Pertama, untuk menghindari kasus yang tadi seperti saya bilang adanya keracunan. Nah, karena orang tua kan biasanya yang menimbulkan keracunan adanya alergi dan sebagainya kan. Oke. Nah, pasti orang tua mereka tuh udah paham dengan alergi itu. Biarkanlah orang tuanya yang memberikan Oh, makanan mereka udah masakan. paham lah ya kondisi biologis anak itu Iya. seperti apa Iya. gitu ya. Apakah di daerah sana mereka paham tentang Apa? alergi ini? Nah, kalau masalah tersebut itu tetap harus diawasi dengan ahli gizi sebenarnya. Iya. Jadi PBG lagi. Bukan, tetapi Iya, itu harus gimana? adanya harus adanya Harus dari- penyuluhan. Ada orang BGN juga dong di Iya, situ dong. maksudnya harus ada tetap ada penyuluhan kepada masyarakat ketika untuk pemberian uang tersebut. Pemberitahuan terkait pemberian uang itu untuk apa, terus juga gizi dan sebagainya untuk apa. Intinya kita udah memberikan artinya itu. prosesnya lebih panjang lagi. panjang Ya, karena lagi. sebelum uang diturunkan Iya. berarti untuk idenya Iya. Buhari ini sebelum uang diturunkan para ahli-ahli gizi Iya. ini sewaktu memberi itu ngasih wejangan atau Wejangan. ngasih arahan terkait Iya, gizi ini seperti ya. itu. Tapi kan Ah, ahli gizi juga belajar berapa tahun, Bro? itu Gak saya mungkin tahu. cukup dalam satu hari dan satu malam ya. Enggak, Untuk maksudnya tuh memberikan ahli pemahaman. gizi ini harus memberikan pelatihan kepada Iya. orang tua untuk memberitahukan bahwasanya gizi ke anak ini seperti ini gitu. Oh, benar.
Berarti Atau- harus ada sosialisasi Iya, ya. sosialisasi. Jadi gitu. benar-benar orang tua tuh Ya. diberikan ilmu mengenai gizi, Gizi, gitu kan. Karena juga banyak orang tua yang mengatakan di sosial media yang sering saya lewat, yang saya baca, mereka tuh lebih memilih uangnya diberikan langsung aja kepada ibunya, biarkan orang tuanya yang memberikan makanan karena orang tuanya udah tahu anaknya butuh apa. Oke. Gitu. Dan salah satu juga yang saya pikir di MBG ini adanya kesenjangan. Kenapa saya bilang yang mendapatkan MBG itu adalah orang yang bersekolah saja kan? Tapi katanya Nah, buat anak-anak bayi kok nggak salah dapet juga. enggak. ya? Jadi MBG ini kan khususnya untuk orang-orang untuk mengurangi stunting. Tetapi kebanyakan yang mengalami stunting adalah orang-orang yang kurang mampu, yang biasanya di pinggir jalan, yang tidak nggak bersekolah. berarti. Sedangkan MBG kan targetnya cuma anak sekolah. Jadi orang di jalanan itu yang nggak mendapatkan. Jadi loh. menurut lu ini nggak efektif ya? Ya kurang efektif. Seharusnya yang harus lebih diperhatikan adalah anak-anak yang kurang mampu. Oke. Karena ya, program Nah, MBG kalau anak yatim gimana? Yatim Ya, piatu. Ya. Anak yatim piatu gimana? Ya misalnya nih, kalau misalnya di daerah situ tuh kan pasti ada data anak-anak atau enggak di ketua RT atau RW-nya mendata anak-anak yang tidak sekolah Oke. atau orang-orang di pinggir jalan, kita dikumpulkan dalam satu tempat untuk mendapatkan MBG tersebut. Karena biasanya MBG kan bisa dikatakan yang mendapatkan cuma anak-anak sekolah saja, sedangkan yang banyak stunting atau kekurangan makan adalah anak-anak yang terlantar di pinggir Maksud jalan. Bu Ari itu baik banget sih. Iya, seharusnya yang difokuskan tuh hal orang yang mampu gitu. Makanya Merata ya. Iya. Merata. Jadi Iya, harusnya nggak merata. cuma orang yang di sekolahan aja. Iya. Kalau bisa yang memang yang nggak sekolah dikasih sekolah dulu lah. Iya, Gitu lah. betul. Dikasih sekolah, diberi makan, Nah, itu. gitu kan. Jadi kayak ada Dipenuhi gizinya, dipenuhi juga ilmunya. Iya. Padahal bisa Gitu. dikatakan orang-orang yang bersekolah itu bisa dikatakan berkecukupan ya. Yang bisa dikatakan juga Oke, rata-rata kita ya. anggap bukan- aja begitulah ya. berkecukupan. Karena ya bersekolah itu kan butuh biaya dan sebagainya, dan kebanyakan anak-anak yang bersekolah itu karena dia nggak mempunyai biaya. Oke. Gitu. Berarti memang kalau boleh gua Ya. coba ringkas ya. Ya. Positifly-nya MBG ini membantu beberapa ya, tidak secara merata, Ya. tidak secara menyeluruh rakyat yang berkebutuhan, Ya. masyarakat yang berkebutuhan. Karena memang pada akhirnya berarti anak-anak yang menerima MBG ini itu juga beberapa di antaranya adalah anak-anak yang kekurangan ya. Iya. Baik itu kekurangan secara gizi maupun kekurangan secara kebutuhan Iya. asupan atau nutrisinya seperti itu kan. Dan juga itu menjadi program yang tentu baik karena tadi dengan manfaat lainnya adalah ada terbukanya lapangan pekerjaan. Nah itu Seperti itu. sempat Karena saya potong nih. Dan sempat saya berpikir bahwasanya kalian masih mengingat dari salah satu wakil dari presiden lah mengatakan 19 juta pekerjaan. Oh, mungkin itu termasuk juga ya? Makanya saya merawatnya ke situ Oh. dengan membuka MBG ini terbukanya lowongan pekerjaan. Sebenarnya bagusnya memang. Iya, bayangkan misalnya satu dapur diisi dari 100 orang. Bayangkan 300 dapur. Jadi 100 orang dikali 300 dapur. Tapi itu belum memenuhi Iya, sebenarnya. itu positifnya ya. Iya. Artinya Ada bukan- sisi positifnya Ada memang. positifnya. Makanya saya Oke. bilang setiap apa yang dilakukan pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi memang negatifnya tidak bisa kita pungkiri juga, berarti masih terdapat kekurangan. Karena apabila memang tujuannya untuk membantu Ya. mengentaskan masalah gizi di Ya. Indonesia ini tidak merata. Ya. Kan seperti itu. Dan ini jadi kritik sih, apa kritik sebetulnya ya, Ya. terhadap pemerintah bahwa ketika MBG berjalan ini juga harus coba untuk dilihat Iya. lingkup lainnya yang di luar sekolah. Iya, jadi Karena ada anak-anak yang juga butuh ya. Iya. Jadi MBG ini. Jadi sekarang tuh karena melihat dari beberapa yang terjadi akibat dari MBG ini, kita seharusnya memberitahu kepada penyelenggara dari MBG ini untuk melakukan evaluasi, gitu. Untuk melakukan evaluasi terkait MBG ini melihat dari beberapa kejadian-kejadian yang telah terjadi, gitu. Oke. Mulai dari yang keracunan dan sebagainya. Oh ya, kalau nggak salah ada yang keracunan Ada yang juga ya. keracunan, itu harus menjadi bahan evaluasi sebenarnya. Sebenarnya kita memberikan kritik agar terjadi suatu evaluasi. Benar, kritik ini bukan karena kita benci ya, enggak Iya. ya. Kritik ini untuk membuat suatu program yang baik Iya.
yang mana memang program itu pasti namanya proses Iya. pasti ada kurang dan ada lebihnya. Iya. Kalau bisa dengan adanya kritik kita ini Iya. bisa membantu pihak BGN, pihak MBG Iya. untuk membantu lah Iya. beberapa masyarakat ini pertama menjadi ringan biaya. Betul. Mereka bisa menghemat biaya makan, menjaga gizi mereka gitu loh. Jadi kritiknya kita ini biar tidak terjadi kejadian seperti keracunan, pemakaian dana yang tidak efektif gitu loh. Dan ini juga sepertinya ada implikasi Ya. akibat kepemimpinan. Karena kan masing-masing SPPG itu ya, Ya. dapur MBG itu ya ada apalagi kan? Ada, pasti ada. Ada kepala SPPG-nya ada, Ada. tiap dapur itu. Artinya memang Balik lagi ke pemimpinan. Makanya kan tadi kita bahas kepemimpinan yang gue bilang kita bukan masalah dari akademisi aja kepemimpinan Iya, ini. iya. Itu luas. Dan organisasi ini kan ibaratnya kan perkumpulan orang ya. Iya. Yang mana memang itu ada strukturnya, ada kepalanya ada dan ada pengikutnya lah ya gitu. Dan di SPPG ini juga termasuk organisasi bisa dibilang ya. itu dia. iya. Gitu. Dari beberapa yang saya lihat nih terkait dari MBG ini yang mungkin saat ini semakin memanas ya. Kalau boleh tahu manasnya apa aja sih? Memanasnya ya banyak pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwanya stop MBG. Ya stop Ada MBG itu juga kenapa? yang Padahal mengatakan, programnya lanjut bagus MBG. kan katanya. Ya kembali lagi ke tadi yang pertama gitu. Kebanyakan juga takutnya banyak juga anak yang tidak memakan karena alergi dan sebagainya. Sedangkan kan MBG itu cuma memasak, tidak memikirkan alergi dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau perihal dana 1 triliun per hari dan ditotalkan sampai 300 Ya. triliun, apakah teman-teman di sini punya pendapat? Gitu. Ya sama seperti yang saya katakan tadi, kalau bisa dana tersebut itu disalurkan kepada orang yang tidak. So katanya kan, bukan katanya sih, udah beritanya ya. Kemarin kok nggak salah nih baru-baru ini MBG pengadaan kendaraan baru. Nah itu salah satunya juga. Ada Jadi yang katanya sih motor Iya. ya, motor trail, pengadaan motor trail. Nah, itu kalau menurut kalian, apakah SPPG benar-benar membutuhkan kendaraan tersebut atau tidak? Dengan menggunakan uang dari negara. Nah, jadi sebenarnya motor itu mau digunakan seperti untuk apa dulu nih pertanyaannya? Dari data yang gue baca sih digunakan sih katanya untuk kepala SPPG-nya untuk menjangkau daerah-daerah yang katanya nggak bisa dilalui. Nah, Gitu. berarti di daerah-daerah yang tidak lalui untuk tugas seperti apa? Nah, kalau Karena itu kan kalau belum misalnya dikasih tahu tuh iya, kalau itu. karena saat ini aja untuk menjangkau ke sekolah-sekolah kan cukup menggunakan mobil untuk membawa makanan. Karena emang itu tugasnya Berarti kalau menurut Bang Buhari, pengadaan motor ini kurang efektif. kurang efektif ya. Betul. Lebih baik difokuskan kepada programnya aja. Karena memang ya Coba kita buat program Buhari mengantar. Itu jadi kayaknya ini. tapi gue cukup kurir. mengkritik loh. Soalnya temen gue ada juga yang di MBG nih, di SPPG. Gue ditawarin waktu itu. Nah, Dia nanya gini, ini mah gue dari pengalaman gue aja ya. Dia nanya, bro, lu punya ini nggak kenalan pabrik roti gitu kan? Gue bilang, emang buat apa? Buat SPPG ini nih gitu kan. Oh, emang butuh berapa? Kita butuh sekian. Harganya berapa? Gue tanya kan. Gue balik lagi ke nominal. Dia bilang kita paling bisa ngasih 1.800 per piece. Nah, gue bingung. Sedangkan gua beli roti kacang hijau di warung aja itu harga di 2.000 ke atas gitu. Dengan harga 1.800 ini kira-kira anak-anak bisa dapat gizi apa gitu loh. Dan yang lebih gua bingung lagi, maksud gua gini loh. Kalau memang dapur, seharusnya mereka beneran dapur memasak di situ. iya. Masak di situ, mereka menciptakan produk Iya. makanan. Rotinya buat di situ. Iya, bukan ngambil ke vendor. Betul. Kalau bisa begitu. Iya. Jadi Jadi terjaga gizinya, Iya. bro. Mereka kan ada ahli gizinya. Iya, agar terpakan Kalau juga. kalau ngambil dari vendor, jatuhnya mereka cuma ekspedisi doang, Iya, benar gak? Benar. Gitu kan? persimpangan makanan. Nah, Betul. bukan Kalau sebagai seperti itu dapur, ya. malah Iya. jadi ekspedisi gitu. Iya. Mungkin ya kalau produk-produk seperti susu ya mungkin bisa lah Bisa. ngambil vendor. Cuman Iya. kalau bisa hal-hal lainnya, kalau bisa, karena kan kita juga ada, kalau nggak salah tuh ada program
swasembada pangan ya, itu manfaatkan buat kayak namanya MBG kan butuh sayur, butuh nasi, itu manfaatkan semuanya untuk meminimalisir uang yang dipakai gitu loh, dan balik lagi ke negara gitu. Nah, berarti memang pada polanya sebetulnya MBG ini juga nggak lepas dari kepemimpinan itu tadi ya. Karena yang gue cermati, ya kalau memang MBG itu pada dasarnya adalah sebuah dapur, Adilin mengatakan dapur ini harus secara organik membuat langsung, bukan malah membeli dari suatu vendor dan kemudian MBG ini, dapur ini menjadi satu persimpangan makanan yang kemudian didistribusikan. Ya, ini kembali lagi kepada kepemimpinan yang terjadi di dalam tadi. Dan perintah pusatnya seperti apa sebetulnya harus dilakukan. Tanpa ada lagi inisiatif yang membawa bencana kan. Dan kita akhirnya keracunan. Perlu diingat, kita ngeritik di sini bukan karena kita benci sama MBG, kita malah support. Support itu program sangat bagus. Betul. Memberikan masukan juga. Kita cuma memberikan masukan untuk mungkin dari pihak MBG, pihak BGN atau pihak yang terlibat bisa menjadi bahan evaluasi ke depan. Untuk membuat program ini lebih baik lagi dan seefisien mungkin gitu loh. Pertama, efisien dari keuangan dan memiliki dampak yang sangat baik untuk anak-anak ke depannya gitu. Kita untuk menghindari keracunan, menghindari makanan-makanan yang gizinya mungkin kurang sesuai gitu loh. Itu loh ke depannya. Sebenarnya programnya sangat bagus. Dan memang seleksi juga berarti harus diperketat. Harus diperketat. Karena pasti ada standarisasi yang jelas. Harus ada SOP-nya masing-masing. Iya, karena harus ada standarisasi yang jelas juga. Agar tadi walaupun memang selalu ada kekurangan dalam satu program, ini bisa coba untuk minimalisir. Benar. Kan seperti itu. Dan ini jadi harapan kita lah sebagai anak bangsa terhadap negaranya, bahwa kemauan untuk kedepannya berarti negara kita harus menjadi negara yang lebih baik lagi. Benar. Dan rakyatnya, masyarakatnya, teman-teman di luar sana juga untuk bisa berpartisipasi melalui suaranya itu dengan secara lebih bijak lagi ya. Lebih bijak. Jadi kalian boleh kritik, tapi harus terarah. Kritiknya kemana gitu loh. Karena memang kalau kritik gak ada arahnya, itu sama sekali nggak ngebuat evaluasi ke depannya gitu loh. Betul. Hanya sekedar kritik aja. Betul. Itu selaras dengan yang juga disampaikan dosen saya, bahwa kita harus kritis, namun kita harus tetap etis. Nah, itu. Ini adalah inti ya. Kalau bisa memberikan solusi juga ya. Betul seperti itu. Jadi memang ya terkait dengan polemik yang ada di negara kita ini, memang kita harus hadapi dan jangan coba untuk kita hujat, jangan coba untuk kita benci, tapi malah kita juga support dan berpartisipasi, yang dalam arti partisipasi untuk kebaikan negeri. Dan kita sangat berharap besar program ini berjalan dengan baik. Betul. Dan gizi anak bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Betul. Dan ini untuk juga meningkatkan kualitas Karena memang anak-anak yang diberi MBG ini kedepannya bakal jadi penerus bangsa ini kan. Betul. Sepakatnya. Maaf terputus sejenak karena suaranya terganggu, terdistract dengan hujan. Tapi seterganggu apapun suara kita, semoga seperti suara-suara rakyat di luar sana akan selalu terdengar dengan baik oleh negara kita ya. Seperti itu. Karena memang hak-hak rakyat itu harus diperjuangkan tentu. Sepositif apapun program pemerintah yang ada, sebaik apapun program yang dibuat oleh negara kita, tentu akan selalu ada kekurangannya. Dan kekurangan inilah yang harus disadari oleh kita sebagai rakyat. Terusus dan terutama anak-anak muda, generasi emasnya Indonesia yang harus juga mengkritik bangsanya ya, bukan hanya mengikuti alur dan menikmati menikmati benefitnya. Seperti itu. Kita harus sama-sama nikmati alurnya, kita harus sama-sama perbaiki kerusakannya. Seperti itu. Jangan hanya kritik, tapi juga coba untuk berikan solusi dan bentuk nyatanya ya, seperti itu. Karena pahlawan kita pun yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan zaman dulu adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa. Betul. Tentu ya, mereka tidak berharap digaji, mereka tidak berharap di apapun, dan hari ini apabila terdengar di telinga gua, sebetulnya jangan hanya
kritik aja karena saran udah apa, karena ya tindakan itu harusnya yang membuat tindakan itu pemerintah gitu. Saya tidak suka jujur dengan pendapat itu, karena harusnya kita pun punya punya tindakan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah lewat berbicara seperti ini. Balik lagi, karena negara kita kan negara demokrasi ya. Betul, betul. Negara kita negara demokrasi, jadi siapapun bisa memberikan kritik dan solusi kepada kebijakan-kebijakan yang ada. Jangan takut, jangan cuek, dan apa ya, jangan egois lah intinya. Karena suara sekecil apapun sangat berdampak besar ke depannya buat kemajuan bangsa kita ini. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kita bakal balik lagi. Teman-teman tetap stay tune di channel kita, di TikTok kita, di YouTube kita, di platform-platform yang kita punya. Kalau mau pembahasan ke depannya, kita bakal banyak perbincangan yang makin seru, makin asik, dan makin panas. Oke. Boleh komen. Mungkin dan teman-teman kalau juga pengen komen, bisa bisa di-share. Kalau mau buat komen tentang evaluasi buat kita ke depan juga boleh ya. Boleh. Dan mungkin gitu aja teman-teman. Apakah Bu Hari mau berbicara? Baik, untuk hari ini pembahasan terkait topik-topik yang lagi panas pada saat ini, kayaknya untuk hari ini kita cukup ya teman-teman. Benar tadi kata Lim, jangan lupa di like, follow, dan di share. Untuk konten-konten kita selanjutnya, jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune di akun kami. Oke, cukup ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Mantap.